yang masih terlihat dalam hati kita ini ada diri yang lain selain diri Allah, disitulah syirik itu yang sesungguhnya itu. Maksudnya apa tuh? Kita merasa ada, kita merasa mendengar, kita merasa melihat, kita merasa hidup. Itulah syirik namanya itu. Makanya Ustaz katakan, karena Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Adanya kita itu di atas wujudnya Allah. Berarti hakikatnya diri kita itu tiada tuh Bapak Ibu. Lalu titik itu terhimpun di dalam mana? Kandungan titik itu terhimpun di dalam kekosongan. Sebelum titik, sebelum kita menkunkan, kosong dia Tuhan. Makanya Bapak Ibu malam ini kita mencari yang kosong, mencari yang tidak ada tuh. Jangan mencari yang ada Bapak Ibu, yang tak ada yang dicari, yang ada tuh makan. Sila kalau ada. Itu bahasanya kita makan ya. Yang tidak ada itu yang gak dicari. Yang lado jadi cari-cari nikmati aja lah tuh. Ini kaji, memahaminya. Ya, makanya dari titik inilah semuanya terjadi. Mana yang katakan titik itu? Titik itu yang sebut namanya Nur Allah. Titik itu yang sebut namanya Nur Ilahi. Kenapa titik itu dikatakan Nur Allah, Nur Ilahi? Karena titik itulah sebenarnya tajalli untuk memandang akan nyatanya diri Tuhan itu. Karena dia asalnya daripada Allah, asalnya daripada Tuhan, maka dikatakanlah namanya Nur Ilahi atau Nur Allah. Ketika Nur Allah itu zahir dan nyata dia pada segala alam, pada segala yang wujud, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa Bapak Ibu. Itu yang sama-sama Nur. Ya. Itu yang mesti dipahami. Itu yang bismillah itu bersama Allah. Ya. Lalu bagaimana cara memahaminya? Hidup bersama Allah itu yang bagaimana? Lihat, masuk kita caranya lagi. Ya, ini dan kaji bersama Allah Bapak Ibu ya. Bersama Allah itu ya, jadilah kamu selalu bersama Allah, bersama wujudnya, bersama samanya, bersama basornya, bersama kalamnya, bersama ilmunya, bersama kudratnya, bersama iradatnya, bersama hayatnya. Jadi hiduplah kamu selalu bersama Allah, itu maksudnya bersama wujudnya, samanya, basarnya, kalamnya, ilmunya, kudratnya, iradatnya, dan hayatnya. Itu maknanya apa? Bahwa wujudnya kita itu berdiri di atas wujudnya Allah. Wujudnya kita itu berdiri di atas wujudnya Allah. Maksudnya adanya kita itu karena adanya Allah tuh. Kalaulah adanya kita ini karena adanya Allah, maka ada kita inilah kenyataan daripada wujud dirinya sendiri. Samanya kita, pendengaran kita itu mesti di atas pendengaran Allah. Basornya kita di atas basornya Allah. Kalamnya kita di atas kalamnya Allah. Hayatnya kita itu benar-benar di atas hayatnya Allah. Maknanya Allah itulah yang benar-benar wujud. Itu maksudnya Tuhan. Allah ini yang benar-benar wujud. Allah yang benar-benar sama. Basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat. Kalau Allah yang benar-benar wujud sama basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat, sekiranya kita ini wujud, maka disitulah dikatakan oleh Nabi wujudu kazanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, situlah letaknya syirik itu. Orang yang syirik, innamal musyrikuna najasun. Orang yang syirik itu najis kata Allah. Di mana letak najisnya?
Karena dia sudah menyanding-nyandingkan dirinya dengan Tuhan. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Tuhan, maka dirinya itu najis. Di situ letaknya syirik itu. Maka syirik itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Hakikat yang syirik itu yang sebenar-benarnya dikatakan syirik. Jangan sampai ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah, masih terpandang makhluk, masih terpandang sesuatu, masih terpandang alam, terpandang akunya kita. Situlah letaknya syirik itu. Maka syirik itu secara bahasa simpelnya, makna hakikatnya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, sekiranya masih terpandang di dalam hati kita ini, sekiranya masih terlihat dalam hati kita ini, ada diri yang lain selain diri Allah, disitulah syirik itu yang sesungguhnya itu. Maksudnya apa tuh? Kita merasa ada, kita merasa mendengar, kita merasa melihat, kita merasa hidup. Itulah syirik namanya itu. Makanya Ustaz katakan, karena Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Adanya kita itu di atas wujudnya Allah. Berarti hakikatnya diri kita itu tiada tuh Bapak Ibu. Tuh. Hakikatnya diri kita itu tuli. Itu maksudnya tuh. Hakikatnya diri kita itu buta. Hakikatnya diri kita ini bisu. Hakikatnya diri kita ini bodoh. Hakikatnya diri kita itu lemah. Hakikatnya diri kita itu papa. Hakikatnya diri kita itu mati. Itu hakikat diri kita. Makanya kalau selama ini kita merasa ada, selama ini kita merasa wujud, lalu bagaimana supaya kita bisa bersama Allah? Maka hapuskan wujud kita itu ke dalam wujudnya Allah. Ini yang mati itu. Hapuskan dalam pandangan hatinya. Kan ini Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu. Hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus alam dan sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka disitulah nyatanya Allah yang wujud meliputi pada segala yang ada ini dan segalian daripada diri itu. Itu cara memfanakannya. Makanya hapuskan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar wujud. Ini dalam pandangan hati Bapak Ibu, dalam itikad. Hapuskan pendengaran kita di dalam pendengaran Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar sama tuh. Hapuskan penglihatan kita ke dalam penglihatannya Allah, maka nyatalah Allah yang sebenar-benarnya basor itu. Hapuskan perkataan kita dalam perkataan Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar berkalam tuh. Hapuskan pengetahuan kita dalam pengetahuan Allah, nyatalah Allah yang benar-benar ilmu. Hapuskan kuasa kita di dalam kuasanya Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar kudrat. Hapuskan keinginan kita dalam keinginan Allah, nyatalah Allah itu benar-benar yang berirodat. Hapuskan hidup kita dalam hidupnya Allah, nyatalah Allah itu yang benar-benar hidup, yang sebenar-benarnya, yang hayat itu. Ini yang dikatakan namanya orang yang benar-benar bersama Allah itu apabila dia telah keluar daripada dirinya. Bahasa Ustadz, alah baranti jadi orang. Bahasa Nabi, mutu qabla an tamutu. Ini bahasa Nabi. Mutu qabla an tamutu. Nah. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Apa yang dimatikan sebelum diri mati? Matikan diri sebelum diri mati itu maksudnya matikan keakuan dirimu yang merasa wujud itu. Matikan keakuan dirimu yang merasa dirimu yang mendengar, yang melihat, yang berkata dan hidup itu. Matikan itu. Kalau sudah mati Bapak Ibu,
Sudah mati wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Sudah mati pendengar kita dalam sami'nya Allah. Sudah mati basornya kita ke dalam basornya Allah. Rupanya Allah lah yang benar-benar wujud. Allah lah yang benar-benar melihat. Allah yang benar-benar mendengar. Allah yang benar-benar hidup itu. Itu dah bersama Allah tuh dah. Bapak ibu dah keluar dari bapak ibu tuh. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa dirimu yang merasa ada, maka engkau tak akan pernah kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau sudah memahami diri engkau tak ada, la haula wala quwata illa billah, disitulah engkau mengenal akan diriku. Akulah yang wujud tuh, aku yang melihat itu, aku yang hidup itu, kata Allah. Kenapa? Karena kita sudah paham diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Nah, ini memahaminya. La haula nih. Nah, nanti jangan Bapak Ibu baca pandai tapi tak dapat maknanya. Nih. La haula wala quwata illa billah. Nah. Apa artinya Ibu? La haula wala quwata illa billah. Nah, kecuali Allah. Pertanyaannya sama Ma'wo dulu. Ma'wo lah tahu arti kan? Mana yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Ma'wo, dan mana pula yang dikatakan illa billah pada diri Ma'wo? Bu Siti lagi tidak sempat berpikir Ibu. Bu Aini, Anis, Dewi. Nah, Dewi lagi. Yang mana yang la haula wala quwata pada diri Dewi, yang mana yang illa billah pada diri Dewi? Illa billah. Alhamdulillah. Selamatlah Ibu nih. Kita lihat. Nah, lihat. La haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu namanya tubuh. Ini tubuh, saya buat sini tubuh ya. Nah, tubuh. Maka tubuh ini cangkangnya. Tubuh ini casingnya nih. Tubuh ini bangkai nih kalau Ustaz bahasakan gitu. Kalau nak marah kita. Tubuh ini bangkai, casing aja tuh. Ya. Dia itu sebenarnya adalah tuli, buta, bisu, bodoh, lemah, papah, mati. Lihatlah saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bamatonya, batelingonya, bamuncung, batangan, bakaki. Assalamualaikum, Pak, jagolah Pak. Pak, kami dah sampai Pak, ramai-ramai. Jagonya tuh. Kebangunnya tuh. Danganya tuh. Mencandiknya tuh. Nah, berarti mata ini bukan melihat, telinga bukan mendengar, mulut bukan berkata. Ini yang katakan casing. Ini yang katakan la haula wala quwata itu. Yang ilah billah. Nah, yang ilah billah pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu yang sebenarnya. Yang ruh Tuhan. Ruh itu yang ilah billah. Makanya bergeraknya batang tubuh itu kena ada ruh. Hidupnya batang tubuh kena adanya ruh. Melihat, mendengar, berkata, mengetahui hidup itu kena ruh itu. Jadi dalam penjabaran ilmunya Bapak Ibu, kalau kita bagi diri kita kepada dua dalam hal ini, ada namanya diri yang KW, ada diri yang ori. Yang KW yang mana Pak Ben? Yang KW ini yang tubuhnya KW namanya ini. Yang ori? Yang ori itu ruh. Ini yang diri Bapak Ibu, ini yang mesti dikenal. Namanya mengkaji diri. Jadi diri Bapak Ibu itu kalau dikiaskan dengan bahasanya Bapak Ibu, yang diri Bapak Ibu itu biasa nak layu, dibubui, nak mati, dibakar, nak angui, diranam, nak basah, digundam pun nak pacahnya.
Mano yang diasak nak layu, dibubui nak mati itu. Mano yang dibakar yang nak angui, direndam yang nak basah. Aku yang ruh tu. Direndam bu, tak basah dia. Dibakar tak angus dia. Itu. Ini yang ruhnya. Ini yang ruh yang diri Bapak Ibu. Kenapa dikatakan bilah? Kenapa ruh itu dikatakan bilah itu? Karena ruh itu tiada lain rahasia Allah. Makanya dikatakan Allah. Wa is'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, beri jawabannya bahwa ruh itu urusan aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang aku beritahu dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu adalah orang yang sedikit yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Kalau tak diberitahukan Allah kepada dirinya maka dia tidak pernah tahu. Itu makna secara syariat tuh. Makna secara hakikat barulah berjumpa billah di sini. Makna secara hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang aku, tentang ruh itu, melainkan orang yang aku pilih saja. Orang yang aku tunjuki saja yang bisa mengenal ruh, bahwa ruh itu tiada lain aku, kata Allah. Kalau ruh itu dikatakan makhluk, apakah Allah itu akan memasukkan makhluk pula ke dalam makhluk? Hah? Tubuh ini kan makhluk nih bahasanya nih. Ruh makhluk juga, berarti makhluk masuk ke dalam makhluk. Hah? Mesti pahami. Makanya orang yang mengaji, dialah orang yang paham yang sebenar-benarnya, yang ilah billah itu. Ruh itu yang disebut rahasia Allah. Kenapa ruh itu katakan rahasia Allah? Karena ruh itu sebenarnya sifatku. Wa sifati la ghairi, sifatku itu tiada aku itu. Kalaulah ruh itu sifat aku, sifat yang mana maksudnya Bapak Ibu? Itu yang dikatakan sifat ma'ani itu, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa? 7 sifat ma'ani. Itulah maksudnya sama, basor, kalam, ilmu, kodorat, irodat, dan hayat. Maka leburkan, fanahkan, hapuskan pendengaran kita ke dalam pendengarannya Allah. Maka nyatalah Allah itu yang benar-benar mendengar. Tuhan. Leburkan hidup kita ke dalam hidupnya Allah. Maka nyatalah Allah yang sebenar hidup itu. Nah, dalam bahasa penyampaian kajinya, bahwa pendengaran kita itu berdiri di atas pendengaran Allah. Itu maksudnya. Hidupnya kita itu benar-benar berada di atas hidupnya Allah. Kalau Allah tidak hayat, maka kita tidak pernah hidup. Kalau Allah tidak wujud, maka kita nggak pernah ada. Maka wujud kita itu adalah kenyataan, nyatanya akan wujud Allah. Hidupnya kita ini kenyataan untuk memandang nyatanya hidupnya Allah. Kenapa wujud kita itu tanpa memandang nyatanya wujudnya Allah? Hidupnya kita itu tanpa memandang nyatanya hayatnya Allah. Karena Allah itulah cuma yang ahad nih. Yang esa itu maksudnya. Yang tunggal. Allah yang menjelaskan dirinya itu ahad Bapak Ibu. Apa ayatnya tuh Dewi? Allah itu menjelaskan dirinya ahad. Apa ayatnya tuh? Qul huwallahu ahad. Nih. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad esa. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia semata-mata yang wujud Bapak Ibu. Kalau dia semata-mata yang wujud, dia semata-mata yang ada, dia cuma yang esa. Maka disitulah dirinya itu dinamai juga dalam kaji wahdatul wujud. Wahdatul wujud.
keesaan akan dirinya. Keesaan akan dirinya itu hanya dirinya satu-satunya, tak ada diri yang lain. Ya. Kalau masih ada diri yang lain, apa namanya tadi itu? Syirik lah itu tuh. Itu yang Allah katakan, syahidallah la ilaha illa huwa. Nah, syahidallah la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa. Apa artinya tuh? Syahidallah. Syahidallah. Allah menyatakan. Nah, Allah menyatakan, syahidallah. Allah menyatakan la ilaha illa huwa. Tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan dia. Kalau dia itu kan masih jauh tuh ke Bapak Ibu kan. Makanya dalam Al-Quran itu juga dikatakan la ilaha illa ini ya. La ilaha illa anta. Allah menyatakan tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu adalah engkau. Tadi dia, udah engkau lagi. Engkau tuh udah nampak tuh. Walaupun masih berjarak Bapak Ibu, tapi udah nampak dia. Nah, dalam ayat ini la ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Jadi Allah menyatakan dirinya. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu aku, kata Allah. Aku yang wujud, aku yang nyata, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir dan aku yang batin. Kalau dia cuma yang wujud, dia cuma yang nyata, dia cuma yang ada, awal, akhir, zahir dan batin. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah sesuatu selain dirinya? Adakah alam selain dirinya? Kalau tidak ada sesuatu dan alam selain dirinya, lalu siapa yang ada semata-mata? Allah yang ada semata-mata. Makanya Allah katakan, kullu syai'in, ini, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Apa artinya ini kullu syai'in? Tiap-tiap segala sesuatu halikun, tidak ada, binasa, fana, illa wajhahu, kecuali apa? Kecuali dirinya, kecuali zatnya. Rupanya tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada makhluk, yang ada cuma Allah. Allah yang bilang tuh. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Lalu alam, sesuatu dan makhluk itu apa bagi Allah? Itu bahasanya alam dan sesuatu itu bagi Allah nih dalam bahasa syariat disebut apa namanya? Makhluk tuh. Makhluk atau ciptaan namanya tuh. Ini dalam bahasa syariat tuh. Dalam bahasa syariat, alam dan sesuatu itu sebut makhluk, sebut namanya ciptaan. Dalam bahasa thariqat, alam dan sesuatu itu disebut cermin. Cermin apa? Cermin Allah. Apa maksudnya cermin Allah itu, Pardi? Tempat memandang nyatanya Allah. Tempat memandang nyatanya wujud diri Allah tuh, dia cermin tuh. Rupanya alam ini cermin Allah. Diri Bapak Ibu itu cermin Allah dalam bahasa thariqat. Kenapa alam dan diri Bapak Ibu dikatakan cermin Allah, mir'atillah? Alam dan diri kita ini itulah tempat memandang akan nyatanya Allah yang sebenar-benarnya. Itulah sebabnya Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Pertanyaan Ustaz lagi, Anis lagi. Anis bisa melihat wajah sendiri? Bisa melihat wajahnya?
Bisa ndak Anis melihat wajahnya? Nggak bisa Anis. Kalau bisa pasti ngadu-ngadu tuh. Nggak pakai kaca duduk sekarang nih, bisa melihat wajah? Itu menandakan diri Bapak Ibu tak pernah ada tuh. Di Bapak Ibu itu tidak pernah ada. Buktinya tidak pernah ada, melihat wajah sendiri tidak bisa. Itulah tandanya wajah Bapak Ibu itu tak ada. Baru bisa kalau pakai cermin. Maka fungsi cermin apa Nis? Tuh. Fungsi cermin untuk melihat diri. Sekarang Allah yang ada. Allah yang wujud. Kalau Allah yang ada dan Allah cuma yang wujud, lalu siapa yang ada tampak sama Bapak Ibu? Siapa yang ada tampak sama Bapak Ibu pada alam dan pada diri? Allah lah itu. Kenapa? Alam dan diri Bapak Ibu itulah cermin untuk memandang nyatanya akan diri Allah tuh. Itu bahasa cermin namanya, bahasa tarikat tuh dah. Jadi orang tarikat, orang tasawuf tuh baca mincamin di diri. Ada tahu baca mincamin di diri? Menilai diri itu itu. Itu baca mincamin namanya baca. Alam sesuatu ya. Dalam bahasa hakikat disebut apa? Wujudullah. Ini dia wujudullah. Atau namanya ainullah. Atau disebut namanya hakikatullah. Itu dia. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, yang sebenar-benarnya Allah. Itu secara hakikat tuh wujudullah namanya. Secara makrifat maka alam dan sesuatu disebut tiada lain. Di alas kata tuh tiada lain adalah Allah. Kalaulah tiada lain adalah Allah, tiliklah mati. Tiada lain itu bukan adalah Allah itu sendiri. Kenapa Allah itu sendiri? Karena dia cuma yang ahad. Yang mesti dipahami itu ahad. Ya, bukan Ustadz mengajari Bapak Ibu ingin jadi Tuhan pula. Ya. Tidak ada Ustadz mengajari Bapak Ibu ngaku-ngaku Tuhan. Apalagi merempuh hak Tuhan pula. Yang Ustadz ajarkan memahami tauhid murni. Tiada lain adalah untuk mengesahkan Allah semata-mata yang wujud. Maka kalam-kalam daripada orang-orang arif billah, Syekh Mansur Al-Halaj, ya, Abu Yazid ya, Al-Bustami, Syekh Siti Jenar, ya, kemudian Ibnu Arabi dengan kalam-kalamnya anallah Allah fi jubati. Ya, ya. Aku yang hak, aku yang Allah itu Allah berada dalam jubahku. Sebenarnya Bapak Ibu, ajaran yang disampaikan dalam bahasa ini kalau dikatakan hajaran namanya hulul, ittihad, wahdatul wujud. Wahdatul wujud, kemudian manunggaling. Manunggaling itu. Sebenarnya kata-kata hulul, ittihad, wahdatul wujud, manunggaling ini maksud sebenarnya mereka ingin menjelaskan kepada umat ini hanya Allah saja cuma yang ada. Hanya Allah saja cuma yang wujud, selain Allah tak pernah ada. Ya. Ini yang Ustaz katakan selalu. Karena beliau sudah paham, karena beliau sudah mengerti Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, lalu dizahirkannya dalam bentuk kata-kata, maka makin tak jelas maknanya lagi. Dizahirkannya dalam bentuk pengetahuan yang sudah jelas, maka makin tak jelas maknanya bagi orang yang memahaminya. Bagi orang yang mendengarnya makin tak jelas. Contohlah, Ustaz katakan, Bapak Ibu sudah berada di majelis sekarang nih, lalu Bapak-Bapak tanya juga, Pak Ustadz, yang majelis tauhid itu mana Ustadz? Ustadz kan sudah paham yang majelis itu mana, karena Bapak Ibu sudah berada di majelis. Lalu Bapak Ibu bertanya juga sama Ustadz, Ustadz yang majelis taklim tauhid Rabbani itu mana Ustadz? Lalu Ustadz sampaikan. Ketika Ustadz sampaikan, tentu nampak wujudnya, nampak orangnya, atau tunjuklah dinding, atau tunjuklah namanya tiang nanti itu. Nih, majelis taklim itu yang ini Pak Ibu nih. Ini. Ini apa namanya? Tuh tunjuk nanti tiang itu lagi. Nih ya.
Itulah maksudnya, kalau Bapak Ibu udah paham tentang Allah, sudah mengerti tentang Allah, tak boleh dijelas-jelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan makin tak jelas lagi itu, makin tak paham. Maka orang yang sudah kenal dengan Allah, dia cuma yang wujud, dia cuma yang ahad, dia cuma yang tunggal, dia yang awal, akhir, zahir dan batin, kala lisanahu. Maka ketika itu Bapak Ibu kelu lidah itu, diam sajalah lagi. Diam yang di dalam paham maksudnya. Kalau udah paham, payah Bapak Ibu menjelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan, tak jelas lagi maknanya itu. Ya kan? Makanya orang yang sudah mengenal Allah, berat bagi dirinya, sulit bagi dirinya bercerita tentang diri Allah. Orang yang kenal Allah saja berat, sulit bagi dirinya bercerita Allah, Bapak Ibu. Apalagi orang tidak kenal Allah, tapi lebih sulit lagi Bapak Ibu. Makanya dijelaskan Allah, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagimu, haram bagi seseorang bercerita tentang aku, kata Allah, padahal dia tidak mengenal aku itu yang siapa. Dia tak mengenal dirinya. Bagaimana dia akan bercerita tentang aku? Haram itu. Jadi kalau sudah paham kita, dijelaskan, itu dalam rangka memberikan pemahaman dan pengertian saja Bapak Ibu. Itu yang maksud ulama tadi. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Pahamilah maksud yang tersirat di balik kalam-kalam itu. Kalau Allah yang wujud, Allah itulah segala yang ada ini. Nah, segala yang ada inilah nyatanya Allah. Inilah rumusan, inilah jalan, inilah kaifiat yang diungkapkan oleh orang-orang arifin, orang-orang arifillah. Suhudul kasra, suhudul kasra fil wahdah. Nih, suhudul kasra fil wahdah. Apa artinya tuh? Pandang yang banyak, nampak yang satu. Apa maksudnya tuh suhudul kasra fil wahdah, pandang yang banyak tampak yang satu? Pandang yang banyak, nampak yang satu. Bahwa sekalian alam ini nyatanya Allah. Sekalian alam ini dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah nyatanya Allah tuh. Suhudul wahda fil kasra. Ini lagi suhudul wahda fil kasra. Pandang yang satu, tampak yang banyak. Apa maksudnya? Nah, Allah itulah yang wujud. Allah itulah yang tunggal pada segala sesuatu. Itu yang Ustaz maksud tadi itu. Allah tuh segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya Allah tuh. Yang terakhir. Apa yang terakhir? Suhudul wahda. Fil wahda. Ini apa pula maksudnya nih?